Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Basir dalam video pembelajaran matematika peminatan kelas 10. Video kali ini saya akan membahas tentang vektor. Vektor itu ada dua bagian. Yang pertama, vektor dimensi 2 dan vektor dimensi 3. Ya. Untuk vektor itu ada dua ya, dimensi 2 dan dimensi 3. Kita akan bahas yang dimensi 2 dulu. Biasa dimensi 2 itu terdiri dari X, Y. Kalau untuk dimensi 3 itu X, Y, dan Z. Kita akan bahas vektor dimensi 2. Apa itu vektor? Banyak sekali menyatakan bahwa vektor adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan arah, gitu ya. Ada juga yang menyatakan bahwa vektor itu ruas garis yang memiliki panjang dan arah, gitu ya. Kemudian bagi apa sih yang menyatakan sebuah vektor atau lambang vektor? Vektor itu dilambangkan dengan, misalnya ini dia, A yang garis atasnya itu ada tanda panah. Nah, kenapa? Sesuai dengan pengertiannya, bahwa vektor adalah suatu besaran atau ruas garis yang memiliki panjang atau nilai dan arah. Nah, garis di atas ini, nah, inilah yang menunjukkan sebuah arah, gitu ya. Makanya dia memakai garis di atas. Misalnya ini, vektor adalah ruas garis yang memiliki panjang dan arah. Nah, ini ya. Misalnya ini ada titik A, titik B. Kita tarik garis dengan tanda panah. Ini kita sebut dengan vektor A. Suatu besaran atau suatu ruas garis yang memiliki panjang, ini panjang A ke B, dan arahnya ke atas ya, gitu. Jadi ini dibaca dengan vektor A, gitu ya. Dimana vektor A itu pangkalnya di A dan ujungnya ada di B. Itu ya, itulah dia vektor. Komponen vektor. Kan kita pembahasan kali ini vektor di dimensi 2. Komponen vektor ya. Komponen vektor. Untuk vektor dimensi 2 itu hanya dua, yaitu X dan Y. Bisa dituliskan vektor A itu X, Y, gitu ya. Ada yang menuliskan seperti ini, ada yang menuliskan gini. Vektor A itu X, Y. Ada juga yang menyatakan bahwa vektor A itu I, J ya. Kalau nggak salah I tambah J, gitu. I ini untuk X, J ini untuk Y. Jadi kalau dia di dimensi 2, ini ya, mungkin kalian bertanya-tanya, dimensi 2 itu terdiri dari X dengan Y. Hanya dua ruas garis, X dengan Y. Misalnya kita tarik ya. Inilah dia ya, seperti ini adalah sebuah vektor, gitu. Misalnya ini vektor A, vektor B. Jadi ini A, vektor B, gitu ya. Maaf, ini vektor B. Ini 0 ya, titik 0, titik pusat atau 0,0 ya. Ini untuk dimensi 2. Kemudian banyak macam-macam vektor. Yang pertama itu ada vektor 0. Vektor 0 adalah yang besar atau panjangnya itu 0 dan arahnya tak tentu. Itu arahnya tak tentu karena dia 0, bisa berarah ke atas, ke
ke kanan, ke kiri, ke bawah, dan ke segala arah. Makanya dia tidak tentu. Baru kedua ada vektor negatif. Vektor negatif itu adalah vektor yang bernilainya berlawanan atau nilainya vektor negatif adalah suatu vektor yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Misal kita tahu bahwasanya sebuah vektor A ya. Ini vektor A. Vektor negatifnya dia besarnya sama atau panjangnya sama tetapi arahnya berbeda, negatif. Dia ke bawah. Kalau positifnya ke atas maka negatifnya ke bawah. Ingat. Vektor negatif itu besarnya sama atau panjangnya sama tetapi beda arahnya. Yang ini ke atas positif, yang ini ke bawah nih negatif. Itulah dia vektor negatif. Kemudian vektor posisi. Kita perhatikan gambar yang ini. Misalnya vektor A itu OA dan vektor B itu OB. Kita mau cari vektor posisi. Di mana vektor yang pangkalnya berada di titik pusat atau 0,0. Ini dia. Kita mau cari vektor posisi AB. Berapa vektor posisi AB? Otomatis ini ya. Tarik garis ini. Vektor posisi AB berdasarkan penjumlahan ya, maksudnya penjumlahan vektor itu nanti akan kita bahas. Jadi penjumlahan vektor itu jika OA ditambah AB itu hasilnya OB. Jadi kita buat OA, vektor OA ditambah vektor OA ditambah vektor AB itu hasilnya vektor OB. Vektor OA berapa? A. Vektor AB kan. Nah, kita akan mencari panjang vektor AB. Vektor AB inilah yang disebut vektor posisi. Vektor OB B ya. Nah, kita cari A. Kalau di sini positif maka pindah arus jadi negatif. Jadi vektor B kurang vektor A gitu ya. Berarti vektor posisi AB itu B kurang A. Gitu ya. Itu adalah vektor posisi. Kemudian kita akan bahas tentang panjang vektor ya. Nah, panjang vektor. Jadi tentang panjang vektor. Secara umum misalnya sebuah titik. Ya, semuanya titik, sebuah titik A, B pada sistem koordinat ya. Sistem koordinat di R2, sistem koordinat di R2 itu ini ya maksudnya. R2 itu maksudnya dimensi 2 X dengan Y gitu ya. Sembarangan titik yang intinya A, B, sembarangan A, B. Maka panjang vektor AB itu panjang vektor itu disimbolkan dengan garis 2 gini. Tapi bukan harga mutlak ya. Kemungkinan kalau kita belajar di matematika wajib itu simbol ini mutlak ya. Cuman kalau kita di vektor ini namanya panjang. Panjang vektor AB itu akar dari titiknya A kuadrat ditambah B kuadrat. Tadi kan sebuah titik di R2 atau dimensi 2 sembarang titik A, B. Maka panjang vektor AB-nya berapa? A kuadrat tambah B kuadrat ya. Contohnya kita ambil misalnya diketahui vektor A B itu 5,2. Maka panjang vektor AB A-nya yang mana? A-nya kan 5. A-nya 5 ya. A-nya 5, B-nya 2. Maka akar 5 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Maka panjang vektor AB itu 5 kuadrat 25 4 ya. Maka panjang vektor AB itu ada 2 akar 29. Itu ya. 24 tambah 4 akar 29. Tadi vektor AB. Untuk panjang untuk vektor posisi. Ini tadi kan vektor posisi. Misalnya contohnya ya, untuk
contoh vektor posisi. Contohnya misalnya diketahui sebuah titik 5,3 dan B-nya itu titiknya 7,6. Berapakah vektor posisinya? Maka jawabnya vektor posisi kan B kurang A tadi ya, vektor B kurang A. Ini B-nya 5,3. Ini ya, kita simulkan gini. Baru 7, maaf, salah. Kan B dikurang A, B-nya berarti 7,6 dikurang A-nya berapa itu A-nya? A-nya 5,3. Nah, maka 7 langsung aja. Yang di atas dengan yang di atas, yang di bawah dengan di bawah ya. 7 kurang 5, 2 ya. 2, 6 kurang 3, 3. Berarti vektor posisi AB dengan titik 5,3 dan 7,6 itu adalah 2, 3. Paham ya? Semoga bermanfaat. Sekian pembahasan saya tentang pengantar vektor. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.